Jadi saya baru beli trafo, yaitu ini trafo merek saya ya, yang memiliki tegangan ekstra lebih dari satu ya, ada 3 kalau nggak salah, ada 3 ya, 2 atau 3 yang pasti. Ini cocok banget kalau untuk power amplifier, kalau teman-teman ingin merakit power amplifier yang menginginkan satu trafo tapi punya tegangan lebih dari 2 ya, artinya ada tegangan utama dan tegangan ekstranya. Kadang kan cuma satu ya, ini ada 3 kalau nggak salah teman-teman, kalau nggak salah ada 3 ya teman-teman. Nah ini 3 ampere tapi 3 ampere besar, bukan 3 ampere kecil. Ini cukup berat ya teman-teman. Nah ini baru aja datang, saya belinya di online. Ini langsung aja nih saya buka aja ya teman-teman. Ternyata masih ada kardusnya lagi ya teman-teman. Jadi ini saya buka dulu ya. Jadi ini masih ada kardusnya. Ini kardusnya ya. Nah dalamnya kelihatan sudah ya. Jadi ini saya buka dulu, langsung kelihatan. Oh saya kira ada kardus dari saya gitu ya, ternyata kardusnya polos ini. Nah ini udah ketemu trafonya ya. Jadi kardusnya saya kira itu kardusnya teman-teman, apa ya, kardusnya itu saya kira pakai kardus gambar saya, itu kardus saya, ini enggak, ini saya. Nah kita langsung lihat dulu kalau dari atas seperti ini ya, kita coba. Nah modelnya seperti ini, kalau kita di atas seperti ini ya, kita perdekat dulu ya teman. Nah seperti ini ya, kalau dari atas dia kelihatan gede ini. Terus kita balik, nah ini cakep banget. Nah ini ya cakep, kita review langsung ulas ya. Jadi ini trafo saya, kawatnya sendiri juga nggak main-main teman-teman ya. Kita coba dekat dulu. Nah ini kalau untuk dari segi kawatnya sendiri juga nggak main-main, kawatnya gede ya. Ini trafo 3 ampere tapi ini 3 ampere besar ya, bukan 3 ampere kaleng-kaleng, artinya 3 ampere besar. Dan kita tak dulu ya, saya tingginya berapa ya. Nah tingginya tuh cuma 7 cm teman-teman, yang penting saya itu tingginya dia 7 cm, jadi berasa di 7 cm. Jadi kalau untuk box itu kan 8 cm ya, kadang 7 cm tengah. Ini masih muat, box yang saya beli itu, jadi ini masih muat banget. Jadi trafonya ini rencana mau saya gunakan untuk merakit power amplifier yang versi baru lagi nanti teman-teman, tapi untuk drivernya nanti akan saya tunjukkan ya. Nah ini kita ulas dulu trafonya. Nah ini harganya cukup terjangkau ya, tidak terlalu mahal. Jadi kita lihat dulu bagian tegangannya dulu ya. Nah kita biar gini ya, biar kelihatan pas juga. Nah oke ya, kita lihat dulu. Nah kita lihat dulu bagian tegangannya teman-teman. Nah ini kalau kita lihat tegangan ekstranya itu, nah ini yang keren banget ya. Ini dia memiliki 3 ya, seperti yang saya tadinya itu saya mengira 2. Ini enggak kaleng-kaleng. Ini tegangan ekstra ini dia benar terpisah. Jadi dia tidak satu kawat ya, maksudnya kawatnya ini benar-benar sendiri ya. Jadi ini CT sendiri, ini CT sendiri. Jadi dia enggak satu, istilahnya satu apa ya, satu kawat yang satu dia ambil blastor, tapi dia terus diambilkan dari sini ke sini ke sini ke sini gitu. Enggak, ini benar-benar sendiri. Dan itulah yang menurut saya bener-bener keren. Ini IDM tuh ya, kalau menurut saya itu kayak seperti bahwa trafo saya ini terdaftar gitu ya, ini nomornya. Nah ini trafo saya memang harganya lebih mahal daripada trafo mungkin merek inisial B atau inisial L ya. Ini lebih mahal daripada itu ya. Ini CT32, ada yang CT45 yang 5 ampere juga ada. Nah kalau kita lihat apa ya, trafo ini trafo, oh harusnya ini kurang skrupnya, harusnya dikasih ring lagi satu. Ini di sini sudah ada ringnya ya, harusnya di sini dikasih lagi ya. Nah kita lihat dulu ya untuk bagian tegangan yang ke AC ya. Tegangan AC itu 0 sampai 240, tapi kita bisa pakai yang 0 sampai 22 volt. Jadi kita 0 sama 22 volt ya. Untuk kawat sendiri itu ya bener-bener gak main-main ya. Ini trafo mantep. Nah terus kita lihat dulu bagian tegangan utama ya. Nah kita bisa lihat ya, tegangan utama teman-teman bisa lihat CT32 ya. Jadi saya memang
butuh yang 25 sama 32. Sebenarnya 45 juga nggak apa-apa sih, 5 ampere ya, tapi saya menyesuaikan boxnya juga ya teman-teman ya. Ini tingginya cuma 7 cm, kalau lebarnya mungkin sekitar berapa, sorry ya, oh 8 cm setengah kalau untuk lebar, panjang, sorry, panjang 8 setengah, lebarnya 5 cm teman-teman, 5 cm lebih, 5 cm setengah, lebarnya 5 cm setengah, tingginya yang penting tingginya ya, tingginya 7 cm. Jadi, nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, ini non CT 500 mAh, ada 0 sampai 24 volt. Ini keren banget ya. Saya bisa menggunakan yang non CT ini, bisa saya gunakan untuk kipas ya. Nah, ini untuk jalur kipas, bisa juga sekaligus untuk modul, jadi modul butut sama kipas. Nah, itu apa gak keren ya. Terus tegangan ekstra yang belakangnya, nah ini bisa saya gunakan untuk tune control. Nah, yang satu lagi bisa saya gunakan untuk protektor speaker, itu juga bisa ya. Jadi tune control sama speaker protektor itu nggak boleh jadi satu teman-teman, jadi nanti akan suara tong gitu. Nah, ini keren. Nah, kalau untuk multimedia ya, misalkan power amplifier yang multimedia butuh trafo ini teman-teman. Teman itu yang nggak harus trafo saya merek CSH atau apa ya, KSH atau apa ya, saya lupa. Itu sama dengan saya, itu sama dia juga memiliki tegangan ekstra yang 3 ya, 3 atau 2, pokoknya lebih dari 1. Nah, kita butuh ini tegangan ekstranya, kita nggak bisa menggunakan tegangan utama untuk borongan ya, itu nggak saya tidak menyarankan. Teman-teman butuh yang trafo yang komplit seperti ini. Nah, ini salah satu produk dari saya, ini rekomendasi saya buat para pencari yang ingin merakit power amplifier serba multimedia. Sekarang kan semuanya kan udah Bluetooth ya, Bluetooth ada, terus tune control sekarang sudah include dengan subwoofer, dan itu semuanya kalau dijadikan satu tegangan ekstra itu nggak bagus, itu harus sendiri-sendiri. Tegangan ekstra kita bagi untuk tune control, terus bagian yang lain, terus modul Bluetooth itu sendiri. Nanti kalau diikutkan dengan satu tegangan akan terjadi semacam kayak gedengungan gitu ya. Makanya ini saya itu menjawab kebutuhan orang-orang yang memang mencari satu trafo tapi istilahnya multi tegangan. Itu tegangannya independen. Bayang aja ada 4 tegangan yang independen, 1 2, terus tegangan utama 1 ya, ini 1, ini 2 3 4. Nah, apa nggak kurang apa ini produk saya, Jos Gandos nih ya. Ini mungkin kalau teman-teman mungkin punya project power aja tanpa tune control, bolehlah pakai trafo era bel yang tegangannya cuma 2, tegangan ekstra sama tegangan utama, itu nggak apa-apa, karena tegangan ekstra kita pakai untuk super protector dan juga sekaligus kipas. Tapi kalau teman-teman butuh yang sekiranya untuk multimedia seperti kayak ada Bluetooth, ada tune control atau bakal, teman-teman tidak menyarankan, tidak menyarankan teman-teman pilih yang merek ini. Tidak saya mengharuskan teman-teman memilih yang saya, terserah ya. Tapi ini saya merekomendasi produk saya, ini produk yang bagus, Jos Gandos, top market, harganya juga ya dibilang ya wajar ya. Ini trafo murni, bukan trafo kaleng-kaleng ya, jadi bagus. Kalau mahal, kalau murah, kalau harganya mahal tapi kualitasnya bagus itu wajar. Yang nggak bagus itu udah harganya mahal, kualitasnya nggak bagus. Nah, itu teman-teman ya, ini bagus banget. Nah, ini keren banget ya. Saya kira itu kardusnya ada kardus saya ya teman. Ini 3 ampere tapi nggak masalah sih. Nah, sebenarnya tadinya sempat mau cari yang 5 ampere, saya takutnya boxnya itu nggak pas itu, makanya saya pilih yang 3 ampere. 3 ampere saya rasa cukup, kalau dipakai di rumah udah mantep banget ya. Ini juga lihat kawatnya ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah, ini kawatnya aja Jos Gandos. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kawatnya itu gede. Nah, kita lihat ya. Kawatnya itu seperti ini ya. Nah, ini bener-bener power yang menjawab keluh kesah pada teman-teman ya. Jadi nah, ini bener-bener, nah ya kan, kita lihat orang apa ini produk saya ini. Bener-bener matoh teman-teman, Jos Gandos gitu ya. Nah, saya ingin melihat, saya akan coba cek ya, apakah bener gak ini tegangan ekstranya kira-kira itu berada di satu trafo tapi berbeda. Maksudnya itu dia tidak satu kumparan, tidak satu kawat ya. Saya cek dulu pakai multitester analog. Oke ya, ini saya tes dulu pakai multitester analog ya. Jadi ini yang penting lampunya berkedip nanti lampunya. Jadi ini kita bisa lihat ya, apakah berada di satu kawat atau berbeda ya. Nah, kita coba bagian yang tegangan ekstranya ini. Saya lihat, nah
Oke, udah nyala. Oke, kita pindah dulu sama yang tek CT yang belakangnya. Nah, bener tenan, ini benar-benar berbeda, jadi tidak satu maksudnya tidak satu, istilahnya kawatnya sendiri-sendiri. Ini benar-benar mantul tenan ya. Nah, benar-benar mantul, benar-benar teman-teman. Jadi ini nah ini menurut saya benar-benar keren. Jadi wis sudah, ini udah gak kaleng-kaleng ya. Nah ini sudah, jadi benar-benar dia itu kawatnya sendiri-sendiri, atau benar-benar kawatnya itu sendiri-sendiri ya. Nah ini bagian 18 CT18, terus saya pindah ke sini. Nah ini benar-benar sendiri-sendiri teman-teman, jos. Nah udah keren, udah jos gandos ini pokoknya. Trafo bener-bener mantep, bener-bener jos gandos banget teman-teman trafo saya ini. Nah ini menurut saya sudah menjawab keluh kesah saya yang bertahun-tahun mencari trafo. Kebanyakan trafo yang lokal itu rata-rata cuma tegangan istilahnya cuma satu ya. Saya sebenarnya sudah lama mengenal, saya ini udah cukup lama, udah beberapa tahun yang lalu sebenarnya sudah lama, tapi saya berjujur baru pertama kali ini beli produknya saya. Jadi baru pertama kali ini setelah saya cari informasi dari berbagai sumber, katanya saya ini bener-bener produknya bagus dan udah nggak usah diragukan, menggunakan tembaga murni dan juga kualitasnya sudah mumpuni lah ya teman-teman. Pada saat itu saya melihat produksinya kok harganya mahal ya, harganya cukup mahal pada saat itu. Terus ya saya, beberapa orang yang sudah pernah membeli sudah membuktikan bahwa produk ini bagus banget ya. Jadi ini saya belum pernah beli trafo saya, baru kali ini teman-teman. Nah ini jadi trafo ini bener-bener jos ya menurut saya. Untuk tegangan ekstranya sendiri ada 3 ya. Selama ini saya itu kesulitan kalau mau merakit power itu harus tambah trafo untuk yang lain. Kalau diakal-akalin pasti ada dengungan tapi kecil, karena memang itu apa ya, ada istilahnya itu jari tegangan tinggi, ada yang tegangan rendah, itu kayak semacam ground loop gitu loh. Jadi ya menyebabkan kayak dengungan tapi kecil ya. Nah ini kita bisa lihat ya, trafo ini sudah menjawab keinginan para perakit yang ingin satu trafo itu bisa menghandle untuk beberapa tegangannya. Ini saya itu sudah memberikan jawaban ini ya. Ini bener-bener keren banget ya, jos gandos dan top markotop ya. Nanti next kedepannya kita akan coba saya tunjukkan bahan-bahan apa yang akan saya gunakan untuk merakit menggunakan trafo saya ini ya teman-teman. Tapi ditunggu aja lah nanti yang akan datang ya. Nah ini mantep banget ya teman-teman ya. Jos gandos ini memang kebanyakan orang keluarnya itu di trafo saya itu mahal ya. Memang bener, kalau mahal kualitasnya bagus ya itu wajar ya. Kalau mahal kualitasnya nggak bagus itu loh yang nggak wajar ya. Itu bener, itu udah berbagai macam sumber saya cari, memang trafo saya itu memang bagus itu, tapi harganya cukup mahal, nggak berani beli, harganya mahal. Memang bagus teman. Jadi ini udah terdaftar ya, ini adalah seri number teman-teman. Jadi udah terdaftar, udah resmi, bener-bener udah lolos lah ibarat kata. Kalau makanan udah lolos BPOM lah pokoknya itulah. Ini bener-bener lolos, sudah jos gandos ya, mantep. Memang trafonya agak berat ya, untuk besinya aja juga sebanyak ini trafo yang 3 ampere aja segede ini ya. Nah ini kalau 3 ampere saya sandingkan dengan trafo 5 ampere merek B ya, kayaknya sama seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman mencari produk trafo tegangan multi tegangan banyak, mungkin ini saya teman. Oke, saya rasa itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.